Hola, soy Dexke, dan di video ini kita akan belajar tentang gambit menteri ditolak dari sudut pandang putih. Di bagian awal video ini kita akan memeriksa sebuah game antara Harry Nelson Pillsbury versus Amos Byrne. Pillsbury sebagai putih memulai dengan D4 dan D5. C4 gambit menteri, E6 gambit menteri ditolak, kuda C3 memberikan tekanan terhadap pion D, kuda F6 pengembangan perwira sekaligus menambah perlindungan terhadap pion D, gajah G5 sebuah pining terhadap kuda, dan gajah E7 mematahkan pining sekaligus bersiap rokade. E3 Pillsbury membebaskan gajah terangnya, rokade, dan kuda ke F3 mengontrol petak E5. B6 bersiap fianchetto gajah untuk mengontrol petak E4 dan benteng ke C1 meletakkan benteng di file yang aktif di mana benteng ini secara tidak langsung menekan pion C. Gajah B7 mengontrol petak E4 dan putih harus melakukan sesuatu terhadap hal ini. Pillsbury memutuskan untuk memainkan langkah terbaik, pion makan pion dan kuda makan pion. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, kuda makan kuda. Jika pion makan kuda, ini akan menghambat aktivitas gajah terang. Jadi, gajah makan kuda dan gajah ke D3 bersiap rokade. Jika gajah makan pion, B3 berusaha menjebak gajah. Tentu saja hitam tidak akan membiarkan hal ini, jadi menteri A3 dan kuda D2 melindungi pion dan membuat gajah tetap terkurung. A5 merupakan langkah terbaik untuk membebaskan gajah, namun benteng makan pion. A4 dan menteri ke H5 mengancam skakmat. G6 menteri H6 dan setelah gajah makan pion, kuda ke E4 mengancam skakmat dalam 2 langkah. Menteri A1 skak, raja E2 menyerang menteri sekaligus mengancam skakmat. Menteri B2 skak, benteng C2 lagi-lagi menyerang menteri sekaligus mengancam skakmat. Dan jika seandainya gajah makan benteng, akan ditutup dengan kuda ke F6 skak dan skakmat di langkah berikutnya. Kita kembali. Jika menteri ke B4 skak, menteri D2, menteri makan menteri, raja makan menteri, mengancam pion, jadi benteng C8, benteng ke C2, bersiap untuk doubling benteng, C5, dan di sini E4, gajah B7, benteng H ke C1, kuda D7 menghubungkan kedua benteng, dan B4. Sesudah pion makan pion, sebuah langkah yang sangat kuat dari putih, benteng ke C7. Forking terhadap kedua perwira hitam, benteng makan benteng, benteng makan benteng, kembali sebuah forking, dan gajah ke C8. Gajah B5 menyerang kuda, kuda F6 berbalik menyerang pion, namun gajah ke C6 menyerang benteng dan mempertahankan pion, memaksa benteng B8. Namun setelah benteng makan pion, putih memiliki posisi yang sangat-sangat superior.
kita kembali. Itulah mengapa dalam situasi ini Amos Byrne memilih benteng ke C8, memberikan perlindungan terhadap pion dan membebaskan menteri dari penjagaan terhadap pion tersebut. E4, gajah ke B7, dan Pillsbury rokade. Kuda D7, menteri ke E2. A6, benteng C3, bersiap doubling benteng. C6, benteng C1, dan B5. Di sini, menteri ke E3, bersiap untuk menyeberang ke sayap raja. Benteng C7, dan Pillsbury mengambil waktu untuk menyerang benteng sekaligus mengembangkan posisi menteri melalui langkah menteri F4. Benteng C8 dan E5, sebuah langkah yang sangat kuat. Setelahnya, Amos Byrne melanjutkan dengan C5, dan ini adalah sebuah kesalahan. Di posisi ini, Pillsbury melepaskan serangan Great Gift yang dimulai dengan gajah makan pion skak. Raja makan gajah dan kuda ke G5 skak. Jika raja G6, benteng ke G3 mengancam serangan discovery. F5 merupakan langkah terbaik, namun bahkan setelah ini, kuda makan pion merupakan langkah yang sangat kuat yang langsung memberikan putih kemenangan. Setelah raja F7, benteng makan pion, dan putih akan mendapatkan menteri. Karena itu, Amos Byrne memilih raja G8 dan benteng ke H3. Jika pion makan pion, maka putih akan langsung menang setelah benteng H8 skak, memaksa raja makan benteng, menteri H4 skak, raja G8, menteri H7 skak, raja F8, dan menteri H8 skak mat. Itulah mengapa Amos Byrne memilih menteri ke E8, memberikan jalan pelarian bagi raja. Namun, menteri H4 mengancam skak mat. Raja F8 bersiap menyelamatkan diri, akan tetapi kuda ke H7 skak memaksa raja kembali ke G8. Di sini, kuda ke F6 skak, sebuah royal fork, yang mana jika pion makan kuda, berakhir dengan menteri H8 skak mat. Itulah mengapa raja ke F8 merupakan langkah terbaik. Namun, hal ini justru memberikan putih keunggulan yang sangat besar melalui kuda makan menteri. Dan setelah ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam. Putih akan menang dengan sangat mudah. Pada bagian ini, kita akan fokus mempelajari sebuah teknik serangan yang sangat penting dalam gambit menteri ditolak dan dikenal sebagai Pillsbury Attack. Untuk mengilustrasikannya, kita akan melihat game lain dari Harry Nelson Pillsbury, kali ini melawan Georg Markov. D4 dari Pillsbury dan D5 dari Markov. C4, gambit menteri. E6, gambit menteri ditolak. Kuda C3, memberikan tekanan terhadap pion D. Kuda F6, menambah perlindungan terhadap pion D. Gajah G5, sebuah pining terhadap kuda. Dan gajah E7, mematahkan pining dan bersiap rokade. E3, membebaskan gajah, rokade, kuda ke F3, dan B6. Jika di bagian sebelumnya kita melihat Pillsbury memainkan
benteng C1. Di sini dia memainkan gajah D3. Dan ini adalah varian yang berbeda, karena sangat penting bagi kita untuk tidak selalu menggunakan pembukaan atau varian yang sama saat menghadapi lawan yang sama, karena hal ini akan membuat lawan belajar dan beradaptasi hingga akhirnya dia akan menemukan langkah terbaik dalam melawan pembukaan yang selalu kita mainkan. Itulah mengapa variasi langkah sangat diperlukan untuk membingungkan lawan dan membuat mereka tidak bisa mempelajari permainan kita. Di sini Giacomo melanjutkan dengan langkah alami gajah ke B7. Dan Pillsbury merespon dengan langkah terkuat pion makan pion. Pion makan pion. Memperkuat kontrol terhadap petak E5. Kuda E5 dan kuda B ke D7. Setelahnya F4 dan kita berada dalam teritori Pillsbury attack. C5 menyerang center rokade. C4 gajah ke C2 dan A6 menghalangi lompatan kuda ke petak B5. Menteri F3 B5 memperkuat formasi pion di sayap menteri. Menteri H3 menekan pion H. Namun G6 dan di sini F5. Pillsbury memulai serangannya. B4 menyerang kuda, akan tetapi Pillsbury mengabaikan serangan ini dan memainkan pion makan pion. Tentu saja, pion makan kuda akan dibalas dengan benteng makan kuda, mengancam skakmat. Kuda makan benteng dan gajah makan kuda kembali mengancam skakmat. Pion F makan pion, menteri E6 skak, dan skakmat di langkah berikutnya. Karena itu, Giacomo memilih memainkan pion H makan pion. Dan menteri ke H4. Pion makan kuda. Kuda makan kuda. Jika kuda makan kuda, gajah makan gajah, menyerang menteri dan benteng. Menteri C7, benteng ke F3. Dan setelah pion makan pion menyerang benteng, benteng F1. F5. Benteng F3 mengancam skakmat. Raja F7 dan menteri ke H7 skak. Raja E8, gajah makan benteng. Raja makan gajah dan gajah makan pion. Pion makan gajah, menteri makan pion skak. Raja E7, menteri F7 skak. Dan tidak penting kemana raja ini pergi, dia akan mengalami skakmat. Sebagai contoh, Raja D6, benteng H6 skak, dan setelah langkah pertahanan satu-satunya, kuda F6, benteng makan kuda, skakmat. Kita kembali. Giacomo melihat hal ini, dan dia memilih menteri makan kuda, benteng makan kuda. Jika gajah makan benteng, gajah makan gajah, dan skakmat tidak akan bisa dihindari. Jadi A5 merupakan pilihan langkah yang dimainkan oleh Giacomo, berniat melakukan manuver lift untuk mempertahankan sayap raja. Benteng A ke F1 dan benteng A6. Di posisi ini, Pillsbury memainkan langkah spektakuler, gajah makan pion, mengancam skakmat. Dan pion makan gajah merupakan langkah pertahanan terbaik satu-satunya.
benteng makan benteng skak, gajah makan benteng, dan kembali sebuah langkah brilian dari Pillsbury. Benteng makan gajah, skak, memaksa, raja makan benteng. Menteri KH8, skak. Raja F7, Menteri H7, skak. Jika Raja E8 melindungi Menteri, Menteri G8, skak mat. Dan jika Raja ke F8, Menteri makan Menteri. Setelah C2, Gajah E6 skak, Raja G8, Menteri ke G7, dan skak mat. Berikut ini kita akan melihat sebuah game antara Siegbert Taras versus David Markelowicz Janowski yang menampilkan tema ketika hitam secara prematur melakukan pertukaran pion di center. D4 dari Taras dan D5. C4, E6. Kuda C3, kuda F6, gajah G5. Gajah E7, bersiap rokade. Kuda F3, mengontrol petak E5, rokade, dan benteng ke C1. Di posisi ini, David Janowski memutuskan untuk melakukan pertukaran pion dengan pion makan pion. Taras menjawab E3, menyerang pion, dan langkah tematik C5. Gajah makan pion, pion makan pion, pion makan pion, dan putih memiliki pion isolani. Kuda C6, menekan pion IQP, rokade, Menteri A5. Menekan gajah sekaligus memberi tempat bagi benteng untuk menekan pion lemah milik putih. Gajah F4, benteng D8, menekan pion, dan kuda ke B5. Melindungi pion sekaligus mengancam untuk menyerang benteng. Kuda E8 mencegah serangan putih dan di saat yang sama bersiap menambah tekanan terhadap pion IQP. Gajah K3 memberikan perlindungan tambahan terhadap pion. A6 mengusir kuda dan kuda kembali ke C3. Kuda F6, Menteri ke-2, menghindarkan diri dari shadowing benteng. B5, gajah B3, gajah ke B7, dan benteng F ke D1. Setelahnya, kuda B4, menekan pion A, kuda E5, dan benteng A ke C8. Di sini A3 mengusir kuda, dan kuda menuju ke D5. Kuda makan kuda. Kuda makan kuda. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Menteri ke H5. Menyerang pion F. G6, Menteri F3. Kembali menyerang pion F. F5, dan Menteri ke G3. Kali ini menyerang pion G. Dengan tujuan untuk melakukan pertukaran pengorbanan guna merusak pertahanan raja. Karena itu Raja G7 melindungi pion. Dan H4. Putih mulai meluncurkan invasi terhadap posisi raja. Menteri D8 berusaha mempertahankan sayap raja. Jika H5, maka kuda makan gajah. Dan setelah pion makan kuda, gajah ke H4 dan serangan putih mengalami kegagalan. Namun, Taras memiliki sebuah langkah yang sangat brilian. Dia memainkan gajah ke H6 skak, yang mana jika raja makan gajah, maka kuda F7, Royal Fork. Janowski melihat hal ini dan memutuskan
raja G8, dan kuda makan pion. Tentu saja, pion makan kuda berakhir dengan menteri makan pion, skak dan skakmat di langkah berikutnya. Jadi gajah ke F6 berusaha mencegah kemungkinan serangan skakmat. Akan tetapi kuda E5 skak. Dan sampai di sini, David Janowski memutuskan untuk menyerah karena sesudah raja H8, kuda ke F7, skakmat. Game berikut ini terjadi antara Frank James Marshall melawan Amos Byrne. Dan melalui game ini kita akan mempelajari mode serangan Marshall Blitzkrieg. Marshall memulai permainan dengan D4, dan Amos Byrne menjawab D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, gajah G5, gajah ke E7, E3, rokade, kuda F3, dan B6, gajah ke D3, gajah B7, pion makan pion, pion makan pion. Dan jika di bagian sebelumnya kita telah melihat Pillsbury attack melalui langkah kuda E5 yang akan diikuti oleh pion F4, di sini kita akan mempelajari gajah makan kuda yang merupakan serangan Marshall Blitzkrieg. Gajah makan gajah dan H4 mengawali mode serangan yang sangat brutal di mana hitam bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Misalnya, jika kuda D7, G4, dan setelah C5, G5, gajah E7, menteri ke C2, G6, H5, dan sesudah C4, gajah makan pion. Pion makan gajah dan pion makan pion. Benteng makan kuda. Pion G7 mengancam pion di H7, dan langkah terbaik yang dimiliki hitam adalah raja ke F7. Setelah menteri makan pion mengancam promosi sambil melakukan discovery, menteri ke G8 mencegah ancaman putih sekaligus menawarkan pertukaran menteri, namun menteri H5 skak. Dan setelah raja makan pion, menteri makan benteng. Dan sulit bagi raja hitam untuk selamat. Kita kembali. Itulah mengapa pada posisi ini Amos Byrne memilih G6 dan H5. Benteng E8, sebuah shadowing sekaligus memberikan ruang bagi raja. Pion makan pion, dan jika pion F makan pion, menteri B3 memberikan tekanan terhadap pion D, dan pada saat yang sama menghambat pengembangan kuda. Amos Byrne memilih pion H makan pion, dan ini adalah pilihan terbaik. Setelah menteri C2 menyerang pion gajah G7, Marshall memainkan gajah makan pion, sebuah pertukaran pengorbanan, dan pion makan gajah, menteri makan pion. Tentu saja, menteri F6 berakhir dengan menteri makan benteng, skak, dan putih menang. Hitam memutuskan untuk memainkan langkah terbaik kuda D7, menghubungkan kedua benteng dan juga menteri. Namun, kuda G5, Marshall mengancam skakmat dalam satu langkah, dan Amos Byrne merespon dengan menteri F6, kembali menawarkan pertukaran menteri. Akan tetapi, hanya sampai di sini. Dan jika Anda ingin, silakan pause video Anda untuk mencari langkah terbaik putih yang akan langsung memberikan dia kemenangan. Anda siap? Benteng H8 skak. Raja makan benteng, menteri H7, skakmat. Berikut ini kita akan mempelajari tentang Janowski Blitzkrieg, yang mana untuk itu kita akan memeriksa game antara David Janowski versus Moritz Borges. Janowski memulai dengan D4,
D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, gajah G5, gajah E7, E3, membebaskan gajah dan rokade. Dan jika di varian sebelumnya kita melihat kuda ke F3 di sini, kita akan berganti varian dengan memeriksa gajah ke D3. Dan ini adalah sebuah langkah jebakan di mana Moritz Borges memainkan B6 dan dia langsung terjatuh ke dalam jebakan tersebut yang dikenal sebagai Nuremberg Trap, yakni setelah pion makan pion dan pion makan pion. Di sini gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan Menteri H5 mengancam skakmat dan juga menyerang pion D. Tentu saja G6 dan Menteri makan pion memenangkan sebuah pion. C6, Menteri F3, dan gajah ke B7. H4. Putih mulai meluncurkan serangan blitzkrieg. Menteri E7 melindungi gajah dan kuda G ke 2. Jika C5 menyerang menteri, gajah E4, dan setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah menyerang benteng dan juga menawarkan pertukaran menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri, menyerang gajah, dan gajah G7 rokade ke sayap menteri. Pion makan pion, kuda makan pion, dan putih unggul satu pion bersih. Di sini hitam memilih gajah ke G7 dan H5, kuda ke D7, pion makan pion, pion F makan pion, menyerang menteri. Gajah C4 skak, raja H8, dan sebuah langkah yang sangat kuat, kuda F4. Di mana jika G5 berakhir dengan kuda G6 skakmat. Dan jika menteri ke E8 mempertahankan pion, kuda E4, kuda F6, kuda ke D6, menyerang menteri dan gajah. Menteri D7, dan kembali kuda makan pion G6, skakmat. Di posisi ini Moritz Borges memilih benteng makan kuda. Dan menteri makan benteng. Benteng F8 menyerang menteri. Menteri E4 menawarkan pertukaran menteri sambil di saat yang sama menyerang pion G. Menteri D6 melindungi pion dan rokade. Jika benteng makan pion, menteri H4 akan memenangkan benteng. Jadi, benteng F5 merupakan langkah pilihan dari Borges. Janowski melanjutkan F4, kuda ke F8, memberikan perlindungan terhadap pion G, G4, benteng A5, dan menteri ke E8. Di sini B5. Hitam menyerang gajah, namun putih memiliki langkah yang sangat brilian yang langsung memberikan dia kemenangan. Jika ingin, silakan pause video Anda untuk mencari langkah kemenangan putih. Anda siap? Benteng makan pion skak. Raja makan benteng. Benteng ke H1. Kembali skak. Gajah H6 dan menteri ke F7. Skak memaksa raja H8. Diikuti oleh menteri G8. Skakmat. Di bagian akhir ini kita akan melihat varian, yakni setelah hitam melakukan rokade, dia tidak memainkan B6 sebagaimana biasanya, tetapi memilih kuda B ke D7. Dan ini merupakan varian yang sangat umum dimainkan. Dalam game ini antara Henry Ernest Atkins versus Jan Willem de Kolste,
Atkins memainkan gajah D3, dan setelah pion makan pion dari Tekolste, gajah makan pion C5. Menyerang center Rokade, pion makan pion, dan putih memiliki sebuah pion IQP. B6 dengan maksud melakukan fianchetto terhadap gajah. Menteri ke E2, gajah B7, dan benteng A ke D1, sebuah shadowing terhadap menteri. Benteng E8 dan benteng F ke E1. Di sini benteng C8 menekan gajah dan gajah ke B3. A6 menghalangi kemungkinan lompatan kuda atau bahkan menteri ke petak B5. Kuda E5, dan jika kuda makan kuda, pion makan kuda menyerang menteri dan kuda. Kuda D7 langkah satu-satunya, dan gajah makan gajah, menteri makan gajah, gajah ke C2. Sebuah langkah taktikal di mana putih mengancam serangan ganda terhadap raja dan juga kuda. Kuda C5, benteng D6 menyerang pion, dan menteri G5 mengancam skakmat G3. Kembali menyerang pion. Gajah C6 melindungi pion. B4, kuda ke B7, dan H4. Menteri E7. Di posisi ini, gajah makan pion skak, dan raja makan gajah. Benteng makan gajah, benteng makan benteng. Menteri E4 skak, raja G8, dan menteri makan benteng. Dan tidak saja putih unggul jumlah pion, dia juga memiliki posisi yang sangat kuat. Kita kembali. Pada situasi ini, Jan Willem Tekolste memilih memainkan kuda D5, menawarkan pertukaran gajah. Dan setelahnya, Henry Ernest Atkins memainkan kuda makan pion, menyerang menteri dan memaksa raja makan kuda. Menteri makan pion skak, raja F8, dan sebuah langkah yang sangat kuat, kuda makan kuda. Tentu saja, gajah makan kuda berakhir dengan gajah makan gajah, sambil mengancam skakmat di dua tempat, dan hitam tidak akan selamat. Tekolste memilih gajah makan gajah, menyerang menteri. Akan tetapi setelah kuda Ke7 kembali mengancam skakmat di dua tempat yang berbeda, hitam memutuskan untuk menyerah. So, demikianlah video ini, dan kita akan berjumpa dalam pembahasan mengenai pembukaan yang lain.